Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Subscriber kita, Ibu Nana Kiran, menceritakan bahwa kista saya 12 cm. Kista adalah suatu benjolan atau tumor di indung telur. Besarnya 12 cm dan kadar CA125 10,9. CA125 adalah suatu tumor marker atau petanda tumor. Batasnya dicurigai ganas dari suatu tumor adalah 35. Ini hanya 10,9. Ternyata setelah operasi dilakukan histerektomi, diangkat kandungannya, hasil PA-nya adalah clear cell carcinoma high grade. Jadi hasil operasinya ternyata adalah suatu jenis kanker ovarium yang ganas. Nanti saya ceritakan lebih detail beberapa jenis atau seberapa jauh atau berbedakah tingkat keganasan dari suatu kanker ovarium. Kemudian didiagnosa sebagai kanker ovarium stadium 1C. Dan dilakukan kemo 6 kali. Nah, yang ditanyakan adalah pada Nona atau Ibu Nana ini sudah dijelaskan bahwa jenis clear cell carcinoma adalah suatu jenis sel yang ganas, termasuk yang tingkat keganasannya tinggi dan resisten atau mempunyai daya tahan atau kurang mempan ketika diberikan kemo. Sehingga jadi timbul pertanyaan, kenapa saya harus kemo kalau dia resisten terhadap kemo? Kemudian sementara itu kan seluruh kandungannya, seluruh organ reproduksi sudah diangkat. Sahabat sekalian, ini adalah diskusi yang menarik dan hal seperti ini justru yang seharusnya ditanyakan seorang pasien kepada dokter yang merawat, karena pemahaman yang lengkap, yang detail, itu justru lebih baik untuk pasien. Sehingga pasien bisa memahami, bisa akhirnya acceptance terhadap program pengobatan selanjutnya. Sahabat sekalian, yang pertama adalah suatu kista atau suatu tumor dari ovarium, itu ganas tidaknya tidak tergantung dengan besarnya. Itu pertama dulu. Artinya bukan semakin besar suatu tumor, suatu kista itu semakin tinggi keganasannya. Ternyata tidak. Data ini adalah data yang ditulis secara internasional, baik di laporan jurnal ilmiah maupun di buku-buku standar kedokteran. Kemudian yang saya bahas lagi adalah kadar tumor marker, CA125. Nah, di sebagian besar masyarakat dan juga tentunya dari kalangan dokter sering melihat kadar CA125 ini adalah suatu hal yang penting sekali. Artinya menjadi dasar dari melakukan pengobatan, menegakkan diagnosis maupun melihat apakah penyakit ini sudah sembuh, apakah kambuh dan sebagainya. Ternyata kenyataannya tidak demikian. Jadi tolong kita perhatikan, ternyata adalah tumor marker adalah salah satu data, memang cukup data yang penting, tapi bukan dia yang utama. Bukan bahwa kalau kadar CA125 itu rendah tentu tidak kanker, atau yang tinggi tentu adalah kanker. Tidak demikian. Ada parameter atau data lain yang harus dikombinasikan bersama dengan kadar tumor marker itu untuk menentukan keganasan. Contohnya pada kasus Ibu Nana ini, tumor markernya normal di bawah 35, ternyata kok ganas dan ganas sekali dan sebagainya. Sehingga salah satu hal yang saya sampaikan adalah bahwa kadar tumor marker adalah tidak bisa diberikan atau diposisikan sebagai acuan utama untuk menentukan keganasan suatu tumor atau suatu kista. Nah, yang lain lagi adalah hasil PA-nya clear cell high grade. Sahabat sekalian,
ada beberapa jenis atau subtipe sel pada kanker ovarium. Misalnya adalah adenokarsinoma, endometrioid, dan sebagainya. Atau salah satu yang kita bahas adalah killer cell ovarian cancer. Sudah betul bahwa killer cell ini adalah jenis dari kanker ovarium yang sama-sama ganas. Ini yang paling ganas. Jadi prihatin saya sampaikan pada Ibu Nana bahwa ini memang demikian dan angkanya demikian. Ganas itu artinya apa? Gampang menyebar, kemudian juga relatif resisten terhadap kemoterapi sehingga risiko kambuhnya juga tinggi. Sehingga tata laksana pada kanker ovarium jenis ini betul-betul harus dilakukan dengan baik, termasuk follow up-nya. Jadi intinya adalah bahwa sama-sama ganasnya pada jenis kanker tertentu itu memang ternyata tingkat keganasannya berbeda. Nah, tadi dibahas, katanya resisten, tidak mempan di kemo, kok tetap dilakukan kemo? Jawabannya memang ya, memang tetap harus dilakukan kemo. Sebab misalnya dibalik, kalau tidak dilakukan kemo, maka sangat gampang dalam waktu singkat dia menyebar. Bisa ke paru-paru, bisa ke tulang, bisa ke liver dan sebagainya. Sehingga ketika kita tahu bahwa jenis kanker ini adalah resisten atau kurang mempan, bukan berarti kemudian tidak dilakukan kemoterapi. Kemoterapi tetap ada manfaatnya, tetap tinggi manfaatnya, tapi dengan diatur. Diatur dalam arti seperti apa? Diberikan secara standar, kemudian dipantau ketat. Apabila ada kekambuhan cepat diketahui, kemudian kita menggunakan kemoterapi lini selanjutnya. Jadi kemoterapi itu adalah lini pertama, first line, kemudian ada second line, ada third line, dengan kombinasi obat yang berbeda-beda. Nah, manajemen itu harus dilakukan dengan baik. Dan secara umum, mungkin saya ulangi, kemoterapi tetap harus diberikan. Justru harus diberikan secara segera. Jadi beberapa pasien yang saya rawat pada pasien dengan keadaan umum yang baik, stadium yang tinggi, jenis sel kanker yang tidak baik, bahkan kemoterapi itu saya mulai ketika hari kelima pasca operasi. Saking pengen ngejarnya biar dia nggak punya kesempatan menyebar ke tempat lain. Jadi memang sarannya pada Ibu Nana tetap harus dilakukan kemoterapi dan dipantau dengan ketat. Nah, pertanyaan terakhir adalah, toh sudah diambil semua organ reproduksinya, kenapa tetap dilakukan kemo? Sahabat sekalian, berbeda dengan tumor jinak. Kalau tumor jinak, kista ovarium jinak, kista coklat, mioma uteri dan sebagainya, ketika diambil memang selesai. Luka operasi selesai tinggal kontrol biasa. Sangat berbeda ketika suatu kanker. Pada pasien ini didiagnosis sebagai kanker ovarium 1C. 1C itu artinya dari pemeriksaan dan operasi ditemukan peluang bahwa kanker itu sudah keluar dari indung telurnya. Keluar kemana? Keluar yang mungkin menyebar. Melalui jalur mana? Kanker ovarium itu menyebarnya melalui terutama adalah secara hematogen, menyebar melalui aliran darah. Nanti saya sampaikan gambarnya, jenis-jenis cara penyebaran. Yang kedua adalah menyebar di dalam rongga perut. Jadi kalau sudah keluar dari ovarium, padahal ovarium itu di rongga perut, dia bisa nempel di usus, nempel di dinding perut, dan sebagainya. Kemudian yang lain lagi adalah menyebar melalui limfogen. Limfogen adalah sistem drainase limfatik, itu bisa ke kelenjar getah bening, bisa ke paru-paru dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah menyebar dengan implan. Implan itu nempel. Jadi misalnya kalau operasi tidak dilakukan pencucian dengan baik, bahkan kanker itu ketika selnya lepas satu saja bisa nempel tumbuh di bekas operasi. Saking kuatnya, saking berbedanya, saking bahwa sel kanker itu betul-betul mampu menghidupi dirinya sendiri
ketika dia terlepas dari jaringan aslinya. Nah, inilah yang menjawab kenapa harus diberikan kemoterapi walaupun sudah diangkat kandungannya secara komplit, dilakukan angkat rahim, angkat indung telur dan sebagainya. Jadi pengangkatan histerektomi maupun diambil ovariumnya kanan kiri dan misalnya kelenjar getah bening bukan berarti itu tidak perlu dilakukan kemoterapi. Karena sel-sel kanker itu masih mampu selama sebelum dilakukan operasi masuk ke pembuluh darah, kemudian mengalir ke tempat lain dan menempel di organ tertentu, kemudian tumbuh di sana yang disebut metastasis. Demikian sahabat, hari ini kita sudah diskusi terkait dengan kanker ovarium, jenis clear cell carcinoma, dan bagaimana kita mensikapinya. Semoga deskripsi singkat ini memberikan pemahaman lebih baik. Silahkan ajukan pertanyaan lanjutan. Mohon maaf ketika ada pertanyaan yang saya tidak sempat membahas, tapi memang terus terang kita pilih pertanyaan yang sebelumnya belum pernah dibahas. Demikian, semoga bermanfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.